Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum masuk ke tutorial ini, ada tombol subscribe dan ada tombol berlangganan. Kalau kamu suka dengan konten Jawara Honorer, bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten Jawara Honorer, dan itu ibadah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, anak-anakku yang Bapak Guru keren, Bapak Guru ganteng, Bapak Guru cetar membahana cintai dimanapun Anda berada dan dimanapun anak-anakku berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mereview tentang pecahan, khususnya penjumlahan. Namun sebelum masuk ke materi pecahannya, Bapak Guru keren akan coba mengingatkan beberapa. Yang pertama, bahwa pecahan itu ada 4 jenis yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah pecahan biasa. Yang kedua adalah pecahan campuran. Yang ketiga adalah desimal. Yang keempat persen. Oke, pecahan biasa itu seperti apa? Contohnya 4/5, 6/7, 1/2. Nah, itu pecahan biasa. Nah, pecahan campuran seperti apa? Pecahan campuran contohnya seperti ini: 1, 1/2, 3, 2/5, dan seterusnya. Ini merupakan ciri utama dari pecahan campuran adalah ada bilangan bulat di depannya. Kemudian desimal. Nah, desimal itu supaya kalian lebih paham, kita bayangkan bahwa desimal itu koma-komaan. Koma, contohnya seperti apa? 0,5, 0,1, 0,7, dan sebagainya. Kemudian persen. Yang namanya persen berarti per 100. Contoh, 6% berarti 6/100. 7% berarti 7/100, dan sebagainya. Oke, mulai kita langsung kepada pengoperasiannya. Nah, namun kita harus belajar dulu nih. Ada kalanya kita merubah yang campuran menjadi biasa dan yang biasa menjadi campuran. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas perubahan dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, lihat 16/5 ini bentuk campuran. Kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya adalah, perhatikan cara merubah campuran ke dalam bentuk pecahan biasa. Pertama, tarik garis. Setelah tarik garis, bawahnya itu penyebutnya berapa? 5. Ya, kita tulis lagi 5. Nah, tugas kita selesai nih. Kemudian mengisi yang di atasnya seperti apa? Nah, perhatikan caranya. Untuk mengisi bagian atasnya, kalian tinggal kalikan 5 dikali 1, berapa hasilnya? 5. 5 ini kamu tambahkan dengan 6. Berarti 11. Nah, 11/5 ini hasilnya. Nah, paham ya? Kemudian kita akan coba belajar merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, perhatikan. 13/2 ini pecahan biasa. Akan kita rubah menjadi pecahan campuran. Caranya seperti apa? Perhatikan caranya. Pertama, tarik garis. Setelah tarik garis, angka 2 di bawah kita tulis ulang. Sama kayak di atas langkahnya. Yang bawah kita tulis ulang. Nah, setelah ditulis ulang, perhatikan. Di sini untuk mengisi bagian atasnya dan mengisi bagian yang ada di sampingnya, caranya adalah 2 kali berapa yang hasilnya 13 atau mendekati 13. Nah, 2 kali 6. 2 kali 6 berapa? 12. 12 pengen jadi 13, kurang berapa? Kurang 1. Nah, kita tulis berarti bentuk pecahan campuran dari 13/2 adalah 61/2. Seperti itu kira-kira, paham? Kalau paham, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita akan belajar ke desimal. Nah, desimal, koma-komaan. Nah, desimal.
desimal. Contoh 0,3 ini desimal. Kita akan merubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya seperti apa? Caranya tarik garis lurus, kemudian perhatikan di belakang koma ada berapa penghuninya? Ada satu. Kalau ada 1, 0 tulis 1, kasih angka 1 di depannya. Nah, untuk mengisi atasnya kita tulis lagi 3/10. Paham? Oke, sekali lagi 0,7. Cara merubah ke dalam bentuk pecahan biasanya, kita tarik garis lurus. Perhatikan, di belakang koma ada berapa angka? Ada 1. Kalau ada 1 berarti tulis 0-nya 1 dikasih angka 1. Nah, untuk mengisi bagian atasnya, kita tulis lagi angka 7 ini. Jadi 7/10. Nah, sekarang coba satu kali lagi. 0,25. Bentuk pecahan biasanya seperti apa? Nah, cara mengerjakannya, tarik garis lurus. Setelah ditarik garis lurus, hitung berapa angka di belakang koma. 1, 2. Ada 2 berarti kita bikin 0,2. Kasih angka 1. Nah, untuk mengisi bagian atasnya, kita tembak 25-nya pindahin ke sini. Nah, nanti kalian perkecil sendiri ya. Jadi kurang lebih isinya seperti ini. Ya, satu lagi. 1,27. Nah, bentuk pecahan biasanya seperti apa? Pertama, tarik garis lurus. Setelah tarik garis lurus, perhatikan di belakang koma ada berapa angka? Ada 2, berarti kita tulis 1, 2. Kasih angka 1. Nah, untuk mengisi bagian atasnya berapa? Kita gabungkan angka ini dan hilangkan komanya menjadi 127. Kenapa yang 0 di atas tidak dituliskan? Karena bukan bilangan. Nah, 1 ini bilangan, makanya kita tulis lagi. Paham? Sekarang diresapi dulu, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita akan coba ke persen. Persen itu berarti per 100. Ingat, persen itu berarti per 100. Contoh 6%, bentuk pecahan biasanya ya 6/100. 7%, ya berarti 7/100. 9% berarti 9/100. Mudah persen mah. Ya. Oke, paham? Nah, kalau paham, kita akan coba ke materi selanjutnya. Sekarang coba kerjakan soal seperti ini. 0,5 ditambah 1/2 berapa? Nah, jangan bingung. Pertama, kita amati dulu. Ini bentuk desimal dan ini bentuk pecahan biasa. Artinya, cara yang akan Bapak ajari pada kesempatan ini banyak. Cuman pada kesempatan ini, Bapak akan mengajari satu cara dulu biar kalian paham. Dan cara-cara yang lainnya nanti kalian kembangkan sendiri dengan meminta panduan dan pendamping dari orang tua. Oke. Pertama, kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Contoh, 0,5 sebelumnya Pak Enda sudah menerangkan bahwa 0,5 itu bentuk pecahan biasanya adalah kita rubah dulu. Caranya seperti apa merubah 0,5 ke dalam pecahan biasa? Caranya tarik garis lurus, kemudian hitung berapa angka di belakang koma. Nah, berapa angka? 1. Kalau 1 berarti kita tulis 0, kasih angka 1. Atasnya kita ganti dengan 5. Nah, jadi deh 5/10 ditambah yang ini kita turunkan 1/2. Nah, sampai sini lihat. Sebelumnya Pak Enda sudah menjelaskan dalam operasi penjumlahan pecahan, hal yang harus diperhatikan adalah bawahnya nih. Ketika bawahnya sama atau penyebutnya sama, maka atasnya tinggal dijumlahkan. Tapi ketika bawahnya beda, maka kita harus menyamakannya. Cara menyamakannya adalah 1. Kalian harus hafal dulu perkalian. Yang kedua, kalian juga harus menguasai pembagian. Nah, perhatikan. Kita bisa menarik dan mencari satu bilangan yang bisa membagi angka 10 dan bisa membagi angka 2. Berapa jawabannya? 10. 10. Tepat sekali. Nah, perhatikan. Kita kan belum mengisi bagian atasnya nih. Nah,
Cara mengisi bagian atasnya adalah, perhatikan, 10 dibagi dengan 10 hasilnya berapa? 1 dikali dengan 5 berapa hasilnya? 5. Kita tulis di atas. Nah, perhatikan tanda operasinya. Ini tambah bukan? Tambah, berarti kita tambah. Kalau di sininya kurang ya berarti kita kurang. Nah, sekarang untuk mengisi bagian ini seperti apa? Sama caranya. 10 dibagi dengan 2 hasilnya 5. 5 dikali 1 hasilnya berapa? 5. 5 ditambah 5 sama dengan 10 per 10. Ingat, Pak Hendra pada video sebelumnya menerangkan bahwa per itu sama dengan bagi. Berarti 10 per 10 sama dengan 10 dibagi 10. Berapa hasilnya 10 dibagi 10? 1. Nah, ini hasilnya. Mudah kan? Paham ya? Nah, kalau paham, kita akan coba menjumlahkan pecahan yang mempunyai 3 pecahan sekaligus. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, perhatikan buku LKS-nya. Di sini ada soal 1/5 ditambah 2/3 ditambah 1/15. Oke. Bagaimana cara mengerjakannya? Sama dengan menjumlahkan 2. Prinsipnya adalah sama. Ketika bawahnya penyebutnya belum sama, maka kita samakan. Kayak kita tulis lagi soalnya seperti 1/5 ditambah 2/3 ditambah 1/15. Perhatikan sini. Nah, perhatikan. Mau menjumlahkan 2, mau menjumlahkan 3, prinsipnya itu sama. Ketika penyebutnya atau bawahnya belum sama, ya kita samakan. Tapi ketika penyebutnya atau bawahnya sama, berarti kita tinggal menjumlahkan pembilangnya atau bagian atasnya. Paham ya? Oke, sekarang Pak Hendra tanya, 5, 3, 15 sama atau berbeda? Nah, kalau berbeda berarti harus kita samakan. Cara menyamakannya adalah, pertama, ini terasa sangat mudah kalau kalian hafal perkalian. Makanya tolong hafalkan perkaliannya. Oke, kita kerjakan mulai. Dari ketiga angka 5, 3 dan 15, adakah satu angka yang bisa membagi ketiga bilangan ini? Tentu kita tahu bahwa yang bisa membagi ketiga bilangan ini adalah angka 15. Nah, seperti ini. Nah, cara mencari angka 15 ini seperti apa? Bisa dengan cara langsung kalau kalian hafal perkalian, atau dengan cara menggunakan KPK. Contoh seperti ini ya. Kita akan buktikan menggunakan cara KPK. Caranya seperti apa? Oke, kita tulis angka 5. Nih. 5 ditambah 5, 10. 10 ditambah 5, 15. 15 ditambah 5, 20. Nah, ini 5. Sekarang kita 3. 3 ditambah 3, 9. 6. 6 ditambah 3, 9. 9 ditambah 3, 12. 12 ditambah 3, 15. Dan seterusnya. Sekarang 15. 15 ditambah 15, 30. Nah, stop. Dari ketiga bilangan, deret bilangan ini, adakah yang sama? Ada. Berapa? Angka 15. Nah, otomatis kita pakai angka 15. Paham sampai sini? Oke, kalau paham kita lanjut. Cara mengisi bagian atasnya seperti apa? Sama kayak tadi yang di sini. 15 dibagikan dengan 5 hasilnya berapa? Ayo mikir. 15 bagi 5 berapa? 3. 3 dikali 1 berapa? 3. Tambah 15 dibagi 3 berapa? 5. 5 dikali 2 10. Ditambah 15 dibagi 15 tentu 1. 1 dikali 1 hasilnya 1. Nah, kalau sudah seperti ini ya kita tinggal tambahkan 3 ditambah 10 ditambah 1 14 per 15. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, inilah cara menjumlahkan 3 pecahan. Paham? Sekarang diresapi dulu. Baru setelah resap, setelah masuk, setelah terasa nikmatnya menghitung pecahan, kita lanjut ke materi. Nah, sekarang kita akan coba mengaplikasikan penjumlahan pecahan dengan menggunakan soal cerita. Perhatikan LKS-nya. Bibi mempunyai 1/7 liter minyak goreng.
Kemudian membeli lagi 1/2 liter. Berapa liter minyak goreng yang Bibi miliki sekarang? Nah, berarti dari soal nomor 4 ini kita bisa mengambil informasi seperti ini. Berarti apa yang diketahui? Diketahui, kita singkat diket. Nah, Bibi minyak goreng 1 M1 itu 1/7 liter. Kemudian minyak goreng 2 1/2 liter. Yang ditanyakan dit adalah berapa. Nah, liter minyak goreng Bibi, berapa liter minyak goreng Bibi. Nah, jadi seperti ini. Si Bibi pertama membeli 1/7, membeli lagi 1/2. Berapa total seluruhnya? Ya berarti kita jawab. Nah, jawab berarti minyak goreng 1 ditambah dengan minyak goreng 2. Nah, ini hasilnya. Minyak goreng 1 berapa? 1/7. Ditambah minyak goreng 2 berapa? 1/2. Ya udah kita tambahkan. Jadi dia penjumlahan pecahan. Nah, langkah selanjutnya adalah perhatikan bawahnya. Sama tidak? Tidak. Kalau tidak sama, ya berarti kita menyamakan. Menyamakannya seperti apa? Nah, cara mudahnya kita kalikan saja. 7 kali 2, 14. Nah, lalu untuk mengisi bagian atasnya, nah, cara mengisi bagian atasnya ketika bawahnya dikalikan, maka kita kali silang. 1 kali 2, 2. 1 kali 7, 7. Berarti 7 tambah 2, berapa? Kurang keras? 9/14 liter. Nah, ini jawabannya. Jadi minyak goreng siapa tadi itu? Bibi totalnya 9/14 liter. Oke, jelas? Resapi lagi, rasakan nikmatnya menghitung pecahan, masukkan ke dalam sanubari dan resapi. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengerjakan pengurangan. Yang tadi di awal adalah penjumlahan, sekarang pengurangan. Perhatikan contoh soalnya. 5/8 dikurangi 1/8. Nah, berapa sih hasilnya? Nah, caranya sama dengan penjumlahan. Ketika kita menghadapi pengurangan, ketika kita menghadapi penjumlahan, maka hal yang harus diperhatikan adalah bidik bawahnya. Sama tidak? Kalau sama berarti kita tinggal kerjakan atasnya. 8 sama, ya sudah. Kita tulis lagi, selesai. Lalu bagaimana cara mengisi atasnya? Cara mengisi atasnya ya tinggal kita kurangi. 5 dikurangi 1 hasilnya 4. Nah, 4/8 bisakah diperkecil? Bisa. Menggunakan bilangan berapa? 2. Oke. Kita bagi 2. Ingat ya, yang atas dan yang bawah harus mempunyai bilangan yang sama pembaginya. Jangan sampai beda nih. Oke, kita langsung kerjakan. 4 dibagi 2 hasilnya 8 dibagi 2 hasilnya. Nah, ternyata kalau kita amati, bilangan ini masih kita bisa perkecil. Dengan angka berapa ya? Angka 2 lagi, pinter sekali. Nah, 2 dibagi 2 hasilnya 1. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, selesai sudah. Mudah kan? Sekarang bagaimana? Mudah? Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita akan mencoba menjumlahkan. Nah, caranya seperti apa? Penjumlahannya, pengurangannya adalah kita tarik garis lurus. Setelah kita tarik garis lurus, perhatikan bawahnya nih. 10, 5, 4 sama tidak? Beda. Kalau beda kita samakan. Caranya seperti apa? Cari satu bilangan yang bisa membagi angka 10, 5, dan 4. Angka berapa? Angka 20. Nah, 20 ini bisa dicari dengan cara KPK yang seperti di awal dijelaskan pada saat mengerjakan penjumlahan. Nah, sekarang untuk mengisi bagian atasnya adalah 20 dibagi dengan 10 hasilnya 2. 2 dikali 9 hasilnya 18. Dikurangi 20 dibagi 5 hasilnya
berapa? 4. 4 dikali 2 hasilnya 8. Dikurangi 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 dikali 1 hasilnya 5. Nah, kalau seperti ini ya kita tinggal kurangi. 18 dikurangi 8, ini 8. 8 habis tinggal 10. 10 dikurangi 5 jadi 5. 5 per 20. Nah, perhatikan. Bisakah diperkecil bilangan ini? Bisa. Oke. Dibagi 5, dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. 20 bagi 5, 4. Nah, hasilnya seperti ini. Mudah bukan? Simple dan sederhana. Resapi, nikmati nikmatnya mengerjakan soal pecahan. Kalau sudah paham, sudah terasa nikmatnya, kita langsung lanjut kepada contoh soal selanjutnya. Nah, perhatikan. Ada contoh soal seperti ini. 5 3 per 5 dikurangi 2 1 per 4. Nah, contoh soalnya seperti ini. Cara mengerjakannya seperti apa? Nah, perhatikan. Ini kan bentuk pecahan campuran. Ini bentuk pecahan campuran. Ya sudah. Kalau bentuk pecahan campuran berarti kita lingkari nih bilangan bulatnya. Nah, berarti kita kasih kurung. 5 dikurangi 2. Kurung lagi biar tidak lepas. Nah, berarti kita fokus, kita kerjakan yang pecahannya. Berarti 3 per 5 dikurangi dengan 1 per 4. Nah, 5 dikurangi 2 berapa? Berapa? 3. Nah, ini kita abaikan dulu yang ini nih. Kita fokus mengerjakan pecahannya dulu. Berarti 3 per 5 dikurangi 1 per 4. Nah, perhatikan. Sama tidak bawahnya? Tidak. Kalau tidak berarti harus kita samakan. Caranya seperti apa ya? Kita kalikan saja. 5 kali 4, 20. Nah, untuk mengisi atasnya ya kita kalikan. 3 kali 4, 12. 1 kali 5, 5. 12 dikurangi 5 hasilnya berapa? 7. 7 per 20. Nah, sekarang kan 7 per 20. 7 per 20 kita masih punya angka 3 nih. Ya berarti kita masukkan 3, 7 per 20. Nah, ini hasilnya. Paham? Kalau sudah paham, kalian belajar lagi supaya lebih memahami materinya. Jelas? Kalau jelas, Pak Guru ganteng, Pak Guru keren, Pak Guru cetar, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum masuk ke tutorial ini, ada tombol subscribe dan ada tombol berlangganan. Kalau kamu suka dengan konten Jawara Honorer, bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten Jawara Honorer, dan itu ibadah.